Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tidak kita fahami, tidak kita ketahui, dapat kita pahami dengan sebaiknya, sehingga akan melahirkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Apalagi di sana sini tentang bulan puasa itu ada perbedaan yang kadang-kadang melahirkan sakwa-sangka yang kurang berkenan di dalam kehidupan sosial kita. Sehingga kadang-kadang kita menyambut bulan suci Ramadan tapi kita bertanya-tanya, benarkah bulan Ramadan sudah masuk atau belum? Kalau orang sudah tahu tentang dasarnya kemudian di dalam syariat Islam, perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari dalam hidup. Tapi bagaimana kita mengambil sikap dari perbedaan itu tidak melahirkan kebencian, ya, tidak melahirkan kesombongan, bahwa orang yang berbeda sama saya itulah orang yang kemudian salah, belum tentu. Maka supaya kemudian kita menyambut dan melaksanakan amalia Ramadan, ya, yang diprogramkan oleh Allah tahunan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menyelamatkannya agar supaya mereka terbebas dari azab Allah, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang seyogianya kita apa? Selalu menyiapkan ilmu-ilmunya. Ya, selalu kalau di antara sebagian orang yang pernah saya sampaikan, saya bilang kalau kita yakin bahwa kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena aktivitas kita yang terlalu padat, atau memang ilmu kita tentang qiraat Al-Quran belum memadai, jangan mulainya pas Ramadan, mulai sebelum Ramadan. Supaya kemudian apa? Datang bulan Ramadan dan bulan Ramadan mau pergi, kita sudah menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Itu kan harus dipersiapkan dan dibiasakan supaya kemudian apa? Jangan jadi berat, jangan kemudian menjadi sesuatu ada yang berbeda dari biasanya. Maka harus ada apa? Pembiasaan, harus ada hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang membuat kita tenang dalam ibadah Ramadan kita. Oke, pada kesempatan ini Ana tidak akan bercerita lagi tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yang kemarin sudah kita singgung. Tapi kita akan membahas tentang fiqhus siyam, fiqh Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan, yang berkaitan dengan puasa. Apa saja hal-hal yang kemudian bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, sehingga akan melahirkan ketenangan ketika kemudian kita berpuasa nanti. Pertama adalah penetapan bulan suci Ramadan itu, pendekatannya secara syar'i itu cuma dua. Pendekatannya secara syar'i cuma dua. Dari dua itu kemudian berkembang nantinya, akan melahirkan perbedaan antara satu pandangan ulama dan dengan pandangan ulama yang lain. Bagaimana menetapkan datangnya bulan suci Ramadan? Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Menetapkan datangnya bulan suci Ramadan itu berdasarkan atas ru'yah. Karena Nabi berkata apa? Sumu li ru'yatihi. Anda mulailah puasa hanya karena sudah ru'yah, sudah melihat hilal Ramadan.
Makanya kemudian ada istilah Yaumusyak, hari ragu-ragu. Kapan hari ragu-ragu itu setiap bulan? Itu adalah tanggal 30 setiap bulan Hijriah. 30 Sya'ban itu hari ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Ya. Gitu. Safar dan sebagainya. Awal setiap kali mau terjadi pergantian bulan dalam Hijriah itu kemudian disebut. Nah, karena ini berkaitan tentang puasa, maka tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari syak, yang mana orang yang tidak terbiasa berpuasa bertepatan dengan tanggal 30, kita dimakruhkan untuk berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya berpuasa. Umpamanya nih tanggal 30 Sya'ban bertepatan dengan hari Senin. Saya adalah orang yang terbiasa berpuasa Senin. Maka bagi saya yang terbiasa, silakan puasa Senin. Walaupun itu hari Syak, tetap boleh, tetap disunahkan saya berpuasa. Kenapa? Karena memperturuti adat dan kebiasaan saya menegakkan nilai sunnah. Nah, kemudian kalau sudah melihat dengan kepala, sudah diadakan ru'yah, ternyata gumma alaikum, ya, gumma alaikum, kemudian fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Tapi sebelum kita membahas tentang istikmal Sya'ban, kemudian ada ulama yang mengatakan makna kata ru'ya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi itu maknanya ada dua. Ada ru'yah hissiyah, ainiyah, basariyah. Ada ru'yah ilmiah, hisabiyah. Ya. Jadi kemudian orang sekarang ada yang menetapkan bahwa yang disebut dengan ru'yah itu bukan ru'yah pendekatannya mata dengan alat, bukan cuman itu maknanya, tapi ada namanya ru'yah ilmiah. Saya melakukan ru'yah tetapi secara ilmiah. Bagaimana? Secara hisabiyah, hisab bahwa sekian derajat nggak mungkin kita melakukan apa ru'yah, ya, imkanur ru'yah atau tidak imkanur ru'yah. Dan itu ada ukuran-ukurannya berapa derajat di atas ufuk nanti matahari berdasarkan, ya, bulan itu di atas setelah terbenam matahari berapa derajat. Kalau sekian derajat nggak mungkin kelihatan, maka cuma. Nah, ada orang yang menjadikan hisab itu bagian dari ru'yah. Ada yang menjadikannya hisab itu hanya untuk membantu agar supaya bisa terwujud ru'yah atau tidak. Nah, ada ulama yang kemudian menjadikan hisab itu sebagai apa? Sebagai penetapan tanggal 1 Ramadan. Dan dikatakan, saya juga berdasarkan atas hadis itu, sumu li ru'yati, tapi ru'yanya adalah ru'yah ilmiah, bukan ru'yah. Dan itulah yang sekarang diunggulkan oleh majelis tarjih di Muhammadiyah, di kita, ya. Ada yang mengatakan apa? Enggak, harus ru'yah basariyah. Dan itulah yang kemudian diunggulkan oleh bagian hukum di organisasi Islam NU dan mayoritas organisasi di Indonesia. Itu. Makanya kemudian apa? Digabunglah, kadang-kala ada apa? Ada penetapan tanggal 1 di Departemen Agama karena ada perbedaan. Itu. Sebenarnya yang bijak itu adalah bahwa Anda mau menetapkan tanggal 1 Ramadan itu berdasarkan atas hisab
itu boleh, tapi tolong jangan diumumkan sebelum tanggal 30. Kalau di kita kan enggak, akhirnya jadi apa? Jadi polemik. Orang awam pun tahu, yang tidak tahu bagaimana menetapkan secara hisab itu apa? Tanggal 1 Ramadan. Akhirnya itu dikembangkan, disebarkanlah informasi itu ke lingkungan yang lain. Akhirnya apa? Terjadi polemik. Sama kayak penetapan nanti tanggal 1 Syawal. Silakan Anda boleh menetapkan tanggal 1 Syawal berdasarkan atas hisab, tapi tolong dong, umumkannya itu jangan apa? Dari awal Ramadan udah diumumin. Kita hargailah pandangan Anda bahwa Anda mengatakan itu ru'yah ilmiah, oke. Tetapi apa? Jangan kemudian mencederai ru'yah basariyah, ru'yah hissiyah. Kalau ru'yah hissiyah itu pasti penetapannya tanggal 30 Sya'ban dan tanggal 30 Ramadan dengan ru'yah untuk menentukan besok lebaran atau belum lebaran. Nah, itu yang akhirnya kemudian melahirkan polemik dan kadang-kadang menimbulkan apa? Persoalan-persoalan yang banyak di lingkungan kita, masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Jadi menetapkannya itu berdasarkan atas ru'yah. Kalau ru'yahnya tidak mungkin, maka baru istikmal. Sama baik ru'yah basariyah maupun ru'yah hisabiyah. Kalau mereka udah menghitung tanggal 30 nggak mungkin kelihatan karena hilal masih ada di bawah ufuk. Ya udah istikmal. Tentu larinya tetap ke metode yang kedua. Namanya istikmal iddata Sya'ban salasin. Sempurnakan bilangan bulan itu sampai 30. Nah, kalau udah Sya'bannya dihitung 30, besoknya pasti udah Ramadan. Kalau di istikmal Ramadannya 30, karena nggak kelihatan bulan tanggal 30, berarti apa? Besoknya udah pasti Syawal. Pasti udah lebaran, sudah iftar, sudah boleh fitri. Ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, persoalan yang kedua yang kadang-kala banyak kemudian melahirkan ini yang kita harus pahami, apakah dunia ini berdasarkan atas satu matla atau yata'addadul matla? Apa matla itu? Matla itu adalah i'tibar ru'yah, ya, dari satu negeri untuk seluruh dunia, atau setiap batasan negeri mempunyai i'tibar ru'yahnya masing-masing. Yang disebut dengan wihdatul matali, matla, satu matla untuk dunia ini. Kalau Indonesia sudah ru'yah, maka seluruh dunia wajib untuk mengikuti. Ada ulama yang berkata, dunia ini satu matla. Kalau Arab Saudi ru'yah, yang lainnya harus apa? Harus ngikutin. Sebaliknya, kalau Indonesia atau negara lain ada yang ru'yah dan bisa dipertanggungjawabkan dengan sebuah kesaksian, dengan ada saksinya, ada sumpahnya, maka apa? Seluruh dunia yang lain wajib mengikuti. Itu disebut dasarnya satu matla untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Itu mazhab sebagian banyak kalangan ulama fikih. Tetapi ada lagi satu pendapat yang mengatakan bahwa apa? Setiap daerah itu likulli baladin matlaun. Setiap daerah itu punya matlaknya. Sehingga kalau di Indonesia melihat hilal bulan Ramadan berdasarkan atas ru'yah, negeri yang lain tidak berkewajiban untuk
puasa, untuk menetapkan bahwa mereka wajib puasa. Dan itu didasarkan pada hadis Quraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Kita sebutkan satu cukup untuk mewakili bahwa hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Quraib itu melihat bulan pada hari Sabtu di Syam, di Syria, di mana di situ ada pemerintahannya Muawiyah. Kemudian setelah itu dia pergi ke Madinah. Awal Ramadannya menetapkannya di mana? Di Syria. Tapi kemudian setelah mau Lebaran, dia ada di mana? Dia ada di Mekah. Akhirnya apa? Ibnu Abbas nanggapin, kata Quraib, kita harusnya besok udah Lebaran. Ya silakan Lebaran. Anda yang lihat hilalnya, iya saya yang lihat. Hari apa? Hari Sabtu. Akhirnya Quraib berkata, kok di sini masih puasa? Kata Ibnu Abbas, kalau kami melihatnya tidak hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad. Akhirnya Quraib bertanya, ya Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak ikut ru'yanya Muawiyah? Tidak ikut awal puasanya Muawiyah dalam menetapkan tanggal 1 Ramadannya, kenapa nggak ikut? Kata Ibnu Abbas, beginilah Rasulullah mengajarkan kami bahwa setiap daerah ada matlaknya untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Sehingga apa? Kalau Bapak dapat berita dari Saudi bahwa Saudi udah puasa, belum tentu di Indonesia wajib puasa. Nggak usah heboh. Oh kita harusnya udah puasa nih, bagaimana pemerintah kok belum? Udah, memang ada perbedaan dalam situ. Ada yang mengatakan satu matlak, ada yang mengatakan kita setiap daerah ada. Nah, cuma kemudian para ulama fikih berkata seyogianya satu regional tertentu itu matlaknya satu. Makanya kemudian kemarin kita gabungkan tuh matlak kita untuk Asia Tenggara, negara-negara Muslim Asia Tenggara, matlaknya satu. Kalau Indonesia udah melihat bulan dan itu kredibel, melihatnya udah disumpah, udah apa, maka daerah sekitar negara kita, negara Malaysia, Brunei, gitu ya, Brunei, Thailand, bagian selatan, itu ya udah satu matlak, kita semua berpuasa. Tapi kalau yang jauh kayak Saudi, itu beda. Kenapa? Karena kita boleh jadi, kita duluan sebenarnya yang dilewati oleh apa? Ya, kita duluan. Jadi boleh jadi, kan perputaran waktu itu, hilal itu boleh jadi di Indonesia pas gitu tenggelam matahari masih di bawah ufuk. Tapi ketika kemudian di Arab Saudi naik, dia sudah ada di atas ufuk, dan itu mungkin sehingga di kita tidak bisa kelihatan bulannya, di Arab Saudi bisa kelihatan. Dan berdasarkan hadis Muslim tadi bahwa Rasul mengajarkannya orang mempunyai matlaknya masing-masing dan gak usah heboh harus mewajibkan ikut ke sana. Sebagaimana Quraib tidak diwajibkan, kata Ibnu Abbas, kami tidak wajib mengikuti ru'yanya Muawiyah. Dan itu adalah didikan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan matlak juga untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu juga terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, dan untuk menyikapinya kita juga punya ahli, kita orang Indonesia juga punya ahli yang bisa menetapkan tanggal 1 Ramadan. Sehingga apa? Gak usah heboh kalau di Arab Saudinya udah lebaran besok, gak apa-apa, biarin aja. Buktinya Quraib dan Muawiyah di Syam lebaran, Ibnu Abbas di Madinah belum.
Bahkan diajak oleh Quraib untuk lebaran, kata Ibnu Abbas, enggak. Kami harus tetap berdasarkan atas hitungan kami bahwa kita berselisih 1 hari. Ini adalah ajaran baginda Rasul. Walaupun di sana sini kita boleh ada perbedaan. Jadi itu yang disebut dengan wihdatul matali atau ikhtilaful matali. Kemudian orang yang ru'yah itu harus ada saksinya. Pengakuan orang saya melihat bulan tidak bisa langsung bisa diterima tanpa ada apa? Unsur-unsur penguat. Karena boleh jadi ada orang yang iseng mengklaim apa? Saya tadi melihat bulan. Ada enggak orang yang adil yang bisa kemudian menyaksikan juga, bersaksi bahwa iya dia melihat bersama saya. Makanya itu rata-rata orang yang dijadikan muktabarah ru'yanya atau bisa dianggap sah ru'yanya kalau dia sudah disumpah. Benar Anda lihat. Dan untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan cukup 1 saksinya yang menyaksikan, yang membenarkan bahwa dia melihat bulan. Tapi untuk penetapan tanggal 1 Syawal Lebaran harus 2 saksinya. Kenapa? Karena penetapan hukum itu berdasarkan atas apa? Kadang-kala ada yang berdasarkan atas emosional. Kata Imam Syafi'i apa? Kenapa saya bolehkan menetapkan tanggal 1 Ramadan kok cukup dengan 1 saksi? Kata beliau, di dunia ini secara kejiwaan, mentaliti manusia secara umum itu tidak mau dibebani. Maka kalau ada orang yang mengaku saya melihat bulan Ramadan, hilal Ramadan, pasti benar. Tidak butuh banyak saksinya. Kenapa? Karena membebani diri itu secara umum kejiwaan itu dihindari oleh orang. Kalau bisa kita bebas dari pembebanan, sebenarnya kita pengen bebas. Makanya cukup 1. Tapi ketika kemudian orang mau pengen lari dari pembebanan, itu bisa apa? Bisa ngarang tuh. Ya, maka butuh artinya bisa ngarang, bisa bohong. Dia belum lihat bulan karena udah nggak pengen puasa gitu. Ya. Secara kejiwaan, udah ngaku aja udah lihat bulan, padahal belum. Maka kata Imam Syafi'i butuh 2 saksi. Walaupun dalam beberapa kesempatan dalam Al-Quran saksian itu harus 2, tapi untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan cukup 1. Ya, itu persoalan tentang bagaimana menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ya, belum kita membahas tentang puasa, baru menetapkan tanggal 1 Ramadan. Ya, dengan 2 metode penetapan, ru'yah dan istikmal Sya'ban i'dad salasin. Kemudian sekarang kita masuk pada poin bahasan fiqhus siyam, rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat. Niat. Dalam bahasan umum niat ada perbedaan di kalangan ulama itu, apakah disunahkan dilafadzkan atau cukup di dalam hati. Ulama yang mengatakan disunahkan untuk dilafadzkan tetap mengatakan lafadz itu tidak menentukan, itu cuma membantu. Ya. Tidak ada orang kalau mulutnya berkata ini, kalau hatinya kagak, terus itu sudah disebut niat, enggak. Tetap
yang jadi ukuran itu adalah hati. Cuma mulut itu dibuat membantu agar supaya di dalam hatinya betul-betul terpatri. Ya gitu. Ada ulama yang mengatakan nggak perlu dilafadzkan, dan itu biasa, ada perbedaan. Ya, makanya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, punya tradisi selalu disunahkan untuk melafadzkan. Ya, terutama mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Karena mazhab Syafi'i yang ada di tempat lain, seperti Imam As-Suyuti mengatakan wala yahtajut talaffuz bih. Imam Al-Ghazali berkata wa yusannu at-talaffuz bihi liuqawwiya ma fil qalb. Disunahkan. Itu adalah biasa, perbedaan dalam satu mazhab terjadi, dan itu sesuatu yang wajar. Tidak perlu dibuat. Kalau kita kemudian meningkatkan pengetahuan, bisa sebab, karena memang banyak sebab orang bisa berbeda, tapi berbeda di situ dalam artian untuk meluaskan wawasan yang betul-betul bahwa kadangkala Islam itu menetapkan sesuatu tidak dari satu aspek. Gitu. Sehingga akan terjadi perbedaan. Al-imsak. Nah, niat puasa itu ya khusus untuk puasa wajib yang 3 macam itu, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, itu niatnya harus diinapkan dari malam. Jadi niatnya harus dari malam. Ya. Dan itu likulli lailatin, untuk setiap malam. Enggak cukup orang niat 1 bulan penuh di awal Ramadan. Dan itulah pendapat jumhurul ulama, kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau ada orang niat dari awal Ramadan, niatnya 1 bulan, itu sudah cukup, enggak perlu lagi niat setiap malam. Karena itu pendapat gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, saya jadikan pendapat guru saya sebagai antisipasi. Kali-kali saya lupa suatu malam niat, maka apa? Antisipasinya saya sudah niat dulu di awal Ramadan, niat ya Allah saya ingin niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Tetapi kata Imam Syafi'i, tetap setiap malamnya saya ngulang niat. Jadi dijadikan cuma preventif, niat 1 bulan. Karena itu pendapat gurunya. Ya, pendapat Imam Malik rahimahullah bahwa cukup gitu. Jadi kita niat nanti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau cukup nawaitu shauma Ramadan. Kalau ada orang dalam hatinya berkata nawaitu shauma Ramadan, tapi mulutnya tidak. Yang jadi hitungan itu yang di hati, bukan yang di mulut. Mulut itu cuma membantu. Ya. Walaupun terjadi di sana sini perbedaan, tetap yang menjadi itu adalah yang di hati, yang menjadi patokan. Itu yang pertama, rukun puasa. Ya, niat. Ya, dari malam. Ya. Tadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang 3 macam puasa wajib itu. Puasa Ramadan udah paham kita. Puasa kafarat itu apa? Puasa denda. Ya, umpamanya nih, saya ibadah haji. Oke.
ternyata saya melakukan pelanggaran yang wajib dam, wajib bayar dam, wajib menyembelih binatang. Karena saya melakukan pelanggaran dalam manasik haji, ada yang tidak boleh saya lakukan. Ya. Tapi ternyata saya ketika masih berada di kota Mekah itu sudah habis persiapan saya untuk membeli dam. Kan syariat Islamnya sudah mengantisipasi. Kalau Anda tidak bisa membayar dam, maka apa? Wajib puasa. 3 hari puasa itu di sana di tanah suci, dan kemudian 7 harinya di tanah air. Di dalam Al-Quran, tilka asyaratun kamilah. Itu bilangannya sempurna 10 itu namanya puasa wajib apa? Kafarat. Ya, denda. Hanya banyak di dalam Islam itu ada beberapa syariat puasa denda. Ya, berhubungan intim di siang hari Ramadan, dendanya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sekali melakukan itu. 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat. Kalau puasa nazar wajib karena seseorang telah mewajibkan dirinya di hadapan Allah untuk melakukan puasa. Nazar namanya. Contohnya, pokoknya Pak Haji ada yang bilang, kalau saya selamat nih di dalam perjalanan kapal ini karena ombaknya begitu kencang, kalau saya selamat nih sampai tujuan, nanti saya puasa 3 hari. Maka itu wajib hukumnya kita puasa setelah kita selamat. Atau yang lain, kalau anak saya lulus, saya puasa sehari. Tergantung kriteria puasanya, penetapannya. Saya wajibkan diri saya puasa hari Kamis. Ya hari Kamis, kalau dia puasa Senin enggak sah. Makanya hati-hati menetapkan nazar ini. Dan itu harus dipenuhi, wajib hukumnya. Kemudian rukun puasa yang selanjutnya adalah al-imsak anil mufattirat. Menahan diri dari segala macam yang bisa membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik yang bisa membatalkan pahala puasa, apalagi yang bisa membatalkan pelaksanaan puasa. Harus tuh kita tahan. Ya. Tahan dari makan, dari minum, tahan dari memenuhi gejolak syahwat. Ya, walaupun sama istri yang halal, itu harus ditahan. Karena itu membatalkan. Begitu juga anak muda harus tahan tuh gejolak syahwatnya. Jangan sampai dia melakukan onani. Onani itu membatalkan puasa. Kalau berhubungan intim suami istri yang resmi membatalkan, begitu juga anak muda, maka itu harus ditahan. Ya, imsak, tahan diri, jangan sampai. Karena itu merupakan dari mulai kapan tuh nahannya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu juga hubungan intim dan sebagainya. Kemudian siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa? Yaitu ya orang muslim, berakal, orang sudah balik, sehat, mukim. Sehingga apa? Dari orang yang diwajibkan itu kemudian nanti akan
akan lahir penjelasan siapakah orang yang dibolehkan oleh Allah, tidak diwajibkan oleh Allah berpuasa, boleh dia berbuka. Yang pertama namanya uzur syar'i. Satu, orang sakit. Karena tadi syaratnya wajib itu orang harus sehat. Orang sakit. Yang kedua, orang yang safar. Karena tadi syaratnya harus mukim. Kalau bepergian jauh, di mana kita sudah boleh mengqashar sholat, maka apa? Boleh saya tidak berpuasa. Tapi dua-dua ini membayarnya nanti harus diqadha. Makanya diingatkan nih untuk diri kita dan keluarga kita, sebelum datang Ramadan yang akan datang ini, tunaikan dulu utang. Karena ada hadis Imam Ahmad dan imam yang lain mengatakan Allah tidak akan terima pahala puasa kita hari nanti yang akan datang sebelum kita bayar puasa utang kita yang lain. Makanya tolong diingatkan istri kita, karena istri kita kadang-kadang punya utang, anak perempuan kita nih orang tuanya berkewajiban mengajarin dan menyampaikan. Nah ini ilmunya gitu, supaya kemudian kita terselamatkan. Kita meyakini, menjamin bahwa puasa anak kita itu insya Allah diterima oleh Allah. Puasa istri kita diterima oleh Allah. Jangan sampai dia punya utang jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? Tanggal 1 Ramadan nanti udah jatuh tempo. Orang kalau udah jatuh tempo, kira-kira kalau dia minta kredit masih dikasih nggak sama Mbak? Nggak bakalan. Nah ini utang ini jatuh tempo belum Mbak. Saya pengen mengajukan lagi utang yang lain. Kira-kira kata Bang apa? Enggak. Walillahil masalul a'la. Dan Allah punya perumpamaan yang lebih luhur. Kalau manusia aja nggak ngasih lagi, bagaimana dengan Allah yang maha kuasa? Dia berhak untuk tidak menerima. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Asy-syaikhukhah wasy-syaikh. Nenek-nenek tua renta, udah jompo, ya, boleh tidak puasa. Dan ini bayarnya adalah fidyah. Karena percuma, ntar kalau disuruh kodok, lah kenapa tidak disuruh puasa aja sekalian? Maka kayak gini tidak terbebani lagi kalau udah tua, udah tidak ini. Ya. Udah suruh bayar fidyah. Ya, orang tua jompo, orang yang sudah terbebani dengan faktor usia untuk bisa melaksanakan syariat ini boleh tidak berpuasa dan dia tidak wajib mengqadha, cuman dia wajib bayar fidyah. Nah sekarang ada yang kedua, makanya orang boleh meninggalkan puasa, ada yang wajibnya qadha, ada yang wajibnya fidyah. Yang rada repot menentukannya itu adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil itu kalau dia tidak berpuasa bukan karena faktor janinnya, berarti hitungannya orang sakit. Saya ulang. Wanita hamil kalau dia tidak bisa puasa bukan karena faktor janin, periksa janinnya bagus-bagus aja kalau dia puasa. Ya, tidak ada masalah. Yang penting tambah vitamin udah nggak ada masalah, nggak mengganggu puasanya. Maka kalau begitu berarti orang ini dihitung oleh Allah
berdasarkan dari hadis Nabi, orang ini adalah orang sakit. Kalau orang sakit berarti wajarnya qadha, jangan fidyah. Paham ya? Tetapi kalau ada orang wanita hamil tidak bisa berpuasa karena faktor janinnya, berarti orang ini kan sebenarnya sehat. Gitu kan? Dia masih hidup. Maka dia boleh tidak puasa, bayarnya fidyah. Maka hati-hati menentukan. Dan itu istri kita tidak berpuasa atau berpuasa, itu harus ditetapkan berdasarkan analisa ahli, bukan analisa istri kita masing-masing. Nah, saya kan lagi hamil, udah boleh dong kagak puasa. Betul boleh, tapi harus berdasarkan atas analisa apa? Ahli. Supaya bisa menentukan, jadinya tidak ada masalah ini. Berarti apa? Anda orang sakit, wajib nanti setelah Ramadan, setelah melahirkan, bla bla bla, nanti setelah Ramadan berlalu, Anda berarti wajib qadha, tidak boleh fidyah. Karena kadang-kala ada orang sekarang mentang-mentang suaminya punya duit, dia bilang apa? Anda bayar fidyah aja, karena dia nggak pengen terbebani puasa qadha. Enggak, ada ketentuan syariat. Amin ya. Begitu juga sama wanita menyusui. Kalau dia berpuasa, air susunya berkurang jatahnya untuk anaknya gara-gara puasa, maka dia apa? Boleh tidak berpuasa dan bayar apa? Fidyah. Karena yang berpengaruh adalah anak. Tapi kalau orang wanita menyusui, kemudian air susunya mata tetap cuman dia nggak sanggup untuk berpuasa, maka itu orang sakit. Berarti nanti setelah selesai menyusui dan kemudian apa? Ya, dia wajib membayar qadha puasa. Tidak boleh dengan fidyah. Jadi orang sakit, maaf, orang menyusui kadangkala larinya ke orang sakit, kadangkala larinya ke patokannya ke orang tua. Makanya itu dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya orang tua. Masalah hamil enggak dibahas oleh Allah secara eksplisit. Ya. Itulah orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah dan hal-hal yang kewajibannya setelahnya nanti apakah diqadha atau bayar fidyah. Nah, orang tua yang tidak berpuasa, ya, seharusnya karena sakit, kemudian gara-gara sakitnya kemudian dia meninggal, maka menurut mayoritas ulama soma anhu waliyuhu. Saya banyak punya orang tua sakit, sebenarnya dia kalau nggak sakit dia bisa berpuasa karena dia tidak terlalu tua. Tapi karena sakitnya dia nggak bisa berpuasa. Kita tungguin dia sembuh, ternyata apa? Takdir berkata lain. Dia dipanggil oleh Allah, sementara dia punya utang puasa. Maka yang harus puasa itu adalah ahli warisnya. Soma anhu waliyuhu, kata Nabi. Ya, dibayarkan puasanya oleh anaknya. Inilah makanya kita kudu harus menyiapkan anak-anak yang soleh, yang paham. Kalau kita punya utang kayak begini syariat, ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah sampai anak kita membayar. Sama kayak utang sama manusia. Nggak boleh orang tuanya terus ada orang utangnya di tempat. Itu mah urusan orang tua saya. Yang ngutang kan orang tua saya, itu berarti nggak ngerti aturan.
tetap orang tua kita akan mendapatkan apa? Konsekuensi hukum di hadapan Allah. Walaupun mungkin di dunia orang nggak bisa nuntut kita, tetap ahli warisnya yang wajib membayarkan. Kecuali kalau ada perjanjian hangus utangnya kalau orangnya meninggal. Nah itu mah al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung ketetapan syaratnya. Oke, itu kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Allah ketika kita berpuasa. Adabnya adalah kita harus menghindarkan segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya, dengki, namimah, hasad, dusta, menipu, itu harus betul-betul memperturutkan syahwat. Ya. Walaupun sama orang yang halal, ada suami baru menikah, dipantengin aja mandang istrinya gitu, sampai kemudian apa? Ada yang bergetar di dirinya gitu. Paham ya Bapak ya? Ada yang bergetar gitu. Itu membatalkan pahala puasa itu kalau diperturutkan. Walaupun secara ini belum batal puasanya, tapi itulah yang diperintahkan oleh baginda Rasul untuk kita hindarkan. Kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata baginda Rasul, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan dahaga. Pantengin aja. Makanya rata-rata orang tua kita itu bijak, Pak. Orang-orang tua kita dulu bijak. Nggak ada orang yang berani menikahkan kayak Atta dan Aurel kalau dalam Islam. Kenapa? Khawatir jebol. Ya Pak Haji ya. Makanya biasanya apa? Musim nikah itu kapan? Setelah puasa. Di awal, wah bahaya itu godaannya. Lagi sedang-sedangnya puasa siang. Jebol remnya repot. Gitu ya. Begitu sehari jebol, bayarnya kudu harus 2 bulan. Gitu. Maka orang tua kita tuh tahu gitu. Makanya ini orang tua kita biasanya menikahkan itu apa? Jauh-jauh dari Ramadan atau sekalian lewat bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu tadi kita harus menjaga jangan sampai apa? Puasa kita cuman pepesan kosong. Memperturutkan melihat istri aja itu bisa jadi pepesan kosong. Tiba syahwat. Ya, gitu. Padahal halal, apalagi yang tidak halal dipantengin. Ya. Kalau sama yang halal aja, kata Nabi hindarin. Bagaimana kalau sama yang haram? Maka apa? Itu harus lebih kita jaga pandangan mata kita. Jangan memperturutkan hawa nafsu dalam penciuman, bisa nggak Pak? Ada makanan enak nih, diikutin. Iya, makanan enak bener ya. Kenyang jadinya kita, bukan malah lapar, dia bilang lagi puasa jadi kenyang. Nah, itu nggak boleh diperturutkan itu, memperturutkan syahwat itu, syahwat perut. Itu. Sementara sebenarnya apa? Kalau kita pengen tahu kenapa Allah mensyariatkan puasa, ingin mendidik 2 syahwat sebenarnya. Untuk mendidik 2 syahwat yang banyak merusak dalam kehidupan manusia. Apa syahwat yang pertama? Syahwat perut. Makanya dilarang makan, dilarang minum.
dilarang menikmati ini, mengkonsumsi. Yang kedua apa? Untuk apa? Mencegah dan menahan syahwat, kemaluan. Itu tadi mantengin, makanya nggak boleh. Karena memang itu tujuan puasa itu untuk mendidik itu, agar supaya terkendali itu syahwatnya. Maka kita harus apa? Puasa seperti itu. Dan inilah yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat menambah ya perbendaharaan pengetahuan kita, sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi nggak usah terlalu heboh-heboh amat, Pak. Ya, terjadi perbedaan penetapan biasa itu mah dalam dunia Islam, karena memang sudah ada Pak aturan mainnya, ada dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita kemudian apa, kalau tetangga kita heboh, ya kita yang nenangin. Gimana sih pemerintah udah pengumumannya di Arab Saudi sono udah puasa, kok kita belum puasa? Kita yang nenangin, Pak. Setiap daerah itu ada penetapan tanggal satunya, dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau Saudi sudah melihat bulan, di Indonesia tidak berkewajiban mengikuti. Dan itu pendapat yang dipegang oleh mayoritas ya masyarakat Indonesia. Gitu. Nggak usah heboh, gitu. Nyalain lagi. Ini mah bukan pemerintahnya orang Islam, ini mah pemerintah kafir. Wah, udah nambah itu. Ya, jadi makanya kita harus paham. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان